Baik, kita lanjutkan. Ayat ke 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah fa anna yufakun. Wala in sa'altahum lan yakti lamun takon sira ing akeh. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, man utawi sapa wong khalaqahum kang dadekake wong akeh, layakulunna yakti bakal menjawab temenan sapa wong, Allahu Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang musyrik itu, man khalaqahum, sopo sing dadekno akeh iki sopo? Yang menciptakan mereka itu siapa? Gitu. Siapa sih yang menciptakan mereka? Kamu tanya seperti itu. Layakulun Allah. Niscaya mereka menjawab Allah. Ya siapa? Ya Allah itu. Kalau orang kita jawab sing dadekno kowe sapa gitu. Sing gawe kowe iki sapa gitu. Maka mereka akan jawab pangeran. Iya. Orang-orang tua jawab pangeran. Maksudnya pangeran itu ya Allah gitu. Ya. Arti Allah itu sebutannya kalau di masyarakat pada umumnya itu ngomongnya pangeran gitu. Ya. Walaupun kalimat itu ya kurang pas. Ya. Ya Allah gitu. Tapi karena memang masih pelo ya, jadi maka sebenarnya mereka mengetahui yang menciptakan dia itu ya zat yang maha berkuasa ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa anna yufakun, mongko ya apa yufakun apa dod dan anggo akeh sapa akeh dan paling akeh sapa akeh. Kalau mereka tahu bahwa yang bisa, yang menciptakan mereka itu adalah Allah, fa anna yufakun, maka bagaimana ya mereka dapat dipalingkan? Bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah, padahal mereka tahu yang menciptakan dirinya adalah Allah. Nah itulah ya, lagi-lagi ya mereka itu mempercayai Allah itu hanya sebatas sebagai Tuhan yang menciptakan saja, sebagai zat yang menciptakan, tetapi mereka belum pada tataran mempercayai Allah itu sebagai satu-satunya zat yang wajib diibadahi, yang wajib disembah gitu. Ya. Tahu Allah, siapa yang menciptakan langit bumi ini? Allah gitu. Tapi kenapa ketika ada apa-apa bukan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, ketika terjadi bencana, ya larinya bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, justru malah larinya kepada selain Allah. Gitu. Macam-macam ritual, macam-macam apa perbuatan dilakukan
yang sama sekali tidak menunjukkan bahwa sesungguhnya dirinya itu punya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka datang ke pohon, mereka datang ke batu, mereka datang kepada selain Allah Subhanahu wa taala untuk minta pertolongan. Padahal kalau mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, harusnya ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Jadi orang yang mengenali Allah itu harusnya begitu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ibadah dulu. Ya, ibadah dulu baru minta pertolongan. Ya. Tapi kadang-kadang orang minta tolong dulu, nanti kalau setelah ditolong baru mereka beribadah atau ngancam-ngancam sama Allah gitu. Kalau kau tidak tolong aku Tuhan, saya tidak akan pernah ibadah kepadamu. Allah diancam-ancam gitu. Jadi harusnya ya kalian atau kita ini ibadah dulu, setelah ibadah baru kemudian minta tolong. Ya, makanya wasta'inu bis sabri was-sholat, minta tolonglah kamu dengan ini perentaran sabar dan sholat gitu. Ya, ya sholat dhisik kowe ora sholat njaluk tolong gitu. Ya, nek gak sholat njaluk tulung kuwi biasanya salah njaluke, parane kuwi salah gitu. Mintanya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mintanya kepada selain Allah gitu. Padahal yang berkuasa itu adalah Allah. Yang memiliki kerajaan langit bumi itu adalah Allah. Yang memiliki kekuasaan langit dan bumi itu adalah Allah. Ya, tapi mereka ya bisa dipalingkan oleh setan itu. Ya, sehingga mereka tidak beribadah kepada Allah. Jadi wala in sa'altahum man khalaqahum, jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, sehingga kuwi sapa sakjane gitu, mereka mesti akan jawab Allah gitu. Ya, mereka pasti akan jawab Allah. Tapi fa'anna yufakun, maka bagaimana ya mereka kemudian bisa dipalingkan dari ibadah kepada Allah. Jadi mestinya harus beribadah kepada Allah, kemudian mereka beribadah kepada selain Allah gitu. Waqilihi, lan ucapane lan mature. Waqili itu waqilah sama dengan begitu, dan dikatakan, dan ucapannya siapa? Hanya kepada Nabi Muhammad. Jadi dan ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rob, wahai Tuhan, du Gusti Pangeran, inna haula'i satemene mengkono akeh niku kaum la yu'minuna kang ora padha iman. Ya, Allah mengetahui ucapan hambanya yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah melihat kaumnya seperti itu, dia mengatakan ya Rob, ya nida dia, ya Rob, du Pangeran, inna haula'i satemene mengkono akeh, inna haula'i satemene mengkono akeh iku kaum la yu'minuna kang ora padha iman. Mereka itu adalah kaum yang tidak beriman gitu. Ya, sama dengan ayat di surat Al-Furqan. Surat berapa Al-Furqan? 25 ayat 30. Wa qala ar-rasul ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Jadi Rasul Nabi Muhammad
Qalar Rasul, dan Rasul berkata, ya Rob, wahai Tuhan, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu, mereka menjadikan hadzal Quran, ya, Al-Quran ini, ya Rob, ya Allah, ya Tuhanku, mereka, ya, sungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Quran ini, ya, mahjuran, ya, sebagai yang sesuatu yang tidak diacuhkan, mahjuran, didoi, ya, mereka ini pada menjauh, ya Allah, dari Al-Quran. Ya Allah, mereka kaumnya kaum ini, ya, mereka pada menjauh daripada Al-Quran itu, ya. Jadi sama seperti itu, waqili, ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Rasul, fasfah anhum, fasfah mongko padha mingu sira anhum saking wong akeh. Ya sudah, kamu berpalinglah dari mereka. Ya wis, kowe ora usah nyedek, berpalinglah kamu dari mereka. Ya, wa qul lan ngucapo sira salamun, ya, salamun, salam, maksudnya selamat tinggal, assalamualaikum, selamat tinggal itu maksudnya salam, ucapkan salam. Wes, ya wes pamit aku, maksudnya begitu, ya. Jadi fasfah anhum, ya, maka berpalinglah kamu dari mereka. Mongko padha mingu sira anhum saking wong akeh. Wa qul lan ngucapo sira salamun, salam, maksudnya katakan kepada mereka salam, selamat tinggal. Salam maksudnya adalah selamat tinggal. Ayo terus dadah. Wis ndak usah nek wong wis nek agama digawe dolanan kuwi ora usah ditunggoni gitu. Ngomong, ya, kalau ngomong sak ngomong suka mempermainkan agama begitu, mempermainkan ayat-ayat Allah, ya, mempermainkan hadis-hadis Rasulullah, ora usah ditunggoni, malah dadi gawe belara gak karu-karuan gitu, ya, tambah gunggungan gitu. Harus tinggalin aja, terus jarno tinggalin Muhammad itu, ya. Terus sampai wis, ayo aku tak dhisik aku ya. Nah, bahasanya kira begitu, ya. Wa qul salam fasaufa ya'lamun, mongko bakal ngawruhi sapa wae, nanti mereka akan tahu akibatnya gitu. Ya, mereka akan tahu akibatnya, ya, akibat dari perbuatannya maksudnya. Mereka akan tahu akibat dari, ya, perbuatannya, akibat dari, ya, sikap mereka yang acuh terhadap ajakan Allah, seruan Rasul itu. Nah, jadi berdakwah itu dikasih ini oleh Allah ini. Ya, jadi, ya, kalau memang mereka tidak berkenan dan ngomong tidak karu-karuan, ya sudah, fasfah anhum, ya sudah, tinggalin aja di situ. Ya, jangan konsentrasi pada satu, sementara yang lain sebenarnya juga membutuhkan kita gitu. Ya liane digarap liane gitu. Terus gak gelem, terus nolak, ngilok ndak karu-karuan, ya sudah. Ya wis cak, sepurane cak aku tak cak, ya pamit ya gitu. Terus ngono ae gitu. Nanti mereka akan tahu akibat daripada, ya, perbuatan mereka, sikap mereka seperti itu. Nah, inilah bekal yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah, ya, Rasulullah menghadapi satu fakta, realita dakwah, gitu. Ya, bahwa ternyata, ya, tidak semua
orang yang didakwa itu kemudian mereka menerima daripada dakwah Rasul itu. Ada yang menerima, ada yang menolak itu. Ya, terhadap yang menolak, ya sudah. Mereka tidak mau, ya, terus gimana begitu? Ya sudah. Bukan prioritas jadinya gitu. Yang prioritas adalah mereka yang belum dan yang mau digarap ini gitu. Nah, sing gak gelem terus piye? Terus jarne gitu. Terus jarne ya sumben diparani neh. Mbok menawa atine wis berubah, gitu. Itu. Karena kelihatan sudah berubah, parani neh diajak neh. Wis sadar Kang sampean Kang, waras Kang gitu. Nek takon ngono, sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Waras gitu. Ah gitu. Wis waras. Mending gak terus neh. Nah, ya. Jadi seperti itu. Nggak boleh kemudian putus asa. Pak wis ngene spray gak dakwah-dakwahan bukan. Kita tetap berdakwah karena masyarakat dakwah kita ini luas. Lingkungan dakwah kita ini sangat luas. Nggak boleh ditolak kemudian putus asa pray wis gak dai-daian itu. Terus gak ustad-ustadan pray ya enggak. Tetap kita tidak bisa diterima di sini, nyari lapangan yang lain. Lapangan sana begitu. Nah, makanya penting dakwah itu harus memahami bagaimana topografi daerah itu, karakter masyarakatnya seperti apa ini. Siapa yang mau didakwah ini kita harus tahu itu. Bisa jadi karena mungkin kita salah di dalam melakukan proses dakwah itu. Ya, mungkin kita ketika berdakwah itu mencela mereka gitu. Padahal mereka tidak tahu. Ya, mereka tidak tahu kemudian dicela-cela ya sakit hati mereka begitu. Tapi kalau mereka tidak tahu dibimbing, nah mungkin beda nanti begitu. Ya. Mereka ini orang-orang yang setiap hari kelaparan, kemudian dakwah kita menyakitkan, wah tidak diterima itu. Ya, orang-orang yang kelaparan itu dakwahnya datangi dengan bawa beras, bawa gandum, bawa jagung, bawa makanan pokok, bawa sembako, datangi lagi bawa sembako, diajak ngobrol, ya, diajak ngomong dan terusnya begitu. Jadi bukan tiba-tiba datang ceramah begitu. Setelah ceramah isinya menghujat, kayak kowe gak diantem karo botol asli lumayan kowe gitu. Gak bisa begitu. Ya kita harus memahami bagaimana karakter daerah, karakter masyarakat itu, sehingga dakwah kita tidak mereka tidak antipati dengan dakwah. Walaupun bukan jaminan kalau kita sudah melakukan seperti itu kemudian mereka mau menerima, enggak juga gitu. Nah yang begitu aja enggak diterima, apalagi yang enggak simpatik gitu. Apalagi dakwah yang menyakitkan, kita tidak diterima gitu. Wong sing halus-halus saya enggak diterima kok. Ya, mana sing kuasaran ngono tambah nemen begitu. Nah, jadi itulah penting ya. Berdakwah itu harus memahami ya bagaimana psikologi masyarakat, juga paham itu ngene ya. Oh, mereka sedang begini, ya, gimana caranya begitu. Nah, jadi kalau toh kemudian terjadi penolakan-penolakan di dalam dakwah, ya Rasulullah sudah dipesan al-fasfah anhum. Udah kamu berpaling aja dari mereka. Ya. Kalau surat lain fa'fu wasfahu. Udah maafkan, umbar. Jarno, berpalinglah kamu begitu. Udah maafkan mereka dan kamu berpalinglah begitu. Jadi jangan menjadi pendendam, dai pendendam gitu kan. Oh, jangan kan. Oh, dai kok pendendam ya enggak itu. Ditolak itu biasa wae. Dimusuhi ya biasa wae gitu. Bukan kalau dimusuhi kemudian kita marah-marah, nah dilem-lem kemudian kita merasa besar, sanjung wah besar hati itu. Bukan begitu. Ya. Baik, saya kira sampai di sini dulu. Az-Zukhruf sudah selesai. Tinggal ya tesnya baca Quran kosong.
Kowe gak deres ora iso. Ya. Deres sing tenanan kuwi, deres sing tenanan. Ya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan jadi ilmu yang berkah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya selalu memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua di dalam mencari ilmu ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya berikan rezeki yang halal, barokah, yang lapang ya kepada orang tua kita, kepada kita semua, kepada jamaah kita ya, sehingga ya terus bisa berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa raganya. Dan semoga orang tua kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sakit-sakit semoga diampuni oleh Allah, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kelak kita semua diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khotimah dan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama hamba-hamba yang Allah cintai. Dan semoga kehidupan kita senantiasa dipenuhi dengan berkah baik di dunia maupun nanti di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.